Sekitar 720 ribu warga Provinsi Papua menyalurkan hak pilih mereka pada Rabu kemarin. Pemilih ini tersebar di lebih dari 2.000 TPS yang berada di 105 kecamatan. Dari hasil pantauan, seperti di TPS 04 Kelurahan Wahno, Kota Jayapura, sejak pukul 7 pagi masih sepi. Namun seluruh perangkat di TPS sudah siap, mulai dari saksi hingga KPPS dan aparat keamanan. Sebagian masyarakat Papua akan memilih kepala daerah untuk memimpin Papua selama 5 tahun ke depan. Tentu masyarakat ingin banyak perubahan. Salah satu adalah harga sembako yang semakin terjangkau. Bagaimana tadi coblos? Perasaannya bagaimana? Ya, jauh-jauh hari kan memang sudah lihat ya. Ya, jadi tenang. Tenang ya. Ya, tadi tenang. Puji Tuhan ya. Yang kita inginkan kita sudah coblos. Tidak ada masalah di TPS ya? Iya, no problem. Kalau harapan untuk nanti yang pemimpin terpilih, harapannya Ibu apa sebagai harapan warga? Kita ya sembako-sembako bisa murah-murah kah, bagaimana? Kebutuhan ibu-ibu setiap hari harus tetap stabil kah? Jangan naik-naik terus kah? Pilgub Papua diikuti dua pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano Yermias Bisai dan nomor urut 2 Matius Fakiri Aryoko Rumaropen. Sementara di Merauke, Papua Selatan, 356.147 pemilih yang tersebar di 1.038 TPS menyalurkan hak pilihnya. Mereka berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih bupati dan wakil bupati, sekaligus gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Di TPS 19 Kelurahan Mandala, perangkat sudah siap menyambut pemilih sejak pukul 7 pagi. Warga mendapat 2 surat suara. Di TPS ini ada sekitar 480 warga masuk dalam daftar pemilih tetap. Ada 4 paslon gubernur dan 4 paslon bupati. DPT-nya ada 482. Kemudian yang undangan yang terbagi? 170 sekian ya? Iya, 170 nah, sekian. Kira-kira kenapa sampai banyak yang tidak terbagi? Karena pas kita pembagian tuh kebanyakan orangnya tuh lagi di luar. Kebanyakan pedagang. Jadi kalau kita pembagian siang, mereka pulang ke rumah kan malam, jadi tidak ketemu orang. Oh, jadi pembagiannya hanya siang hari ya? Iya. Siang hari. Lalu kemudian mereka yang tidak dapat undangan TPC ini seperti apa artinya kebijakan dari KPPS ini? Bisa langsung ambil di tempat TPS 18. Di sini, jadi langsung. Jadi bisa langsung pada saat ini ya? Iya. Saat ini sudah ada yang ngambil seperti itu belum? Sudah ada. Sudah ada ya? Iya. Di Mimika, Papua Tengah, warga juga menyalurkan hak pilihnya ke berbagai TPS. Panitia Pengawas Distrik Wania, Andre Heatubun, mengatakan pihaknya menemukan ada pelanggaran saat pencoblosan di Distrik Wania. Dari kunjungan kami di setiap TPS yang ada, dan ini kunjungan pertama yang kami tunggu dan ini sangat luar biasa, dan ini telah melanggar undang-undang. Nanti kami akan lakukan ke pimpinan dan juga lanjut. Memang TPS ini akan dilakukan pemilihan ulang atau kami akan kembali sesuai dengan pengumuman hari ini. Terkait dengan pelaksanaan pemilu bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, ini kita berharap bahwa proses penyelenggaraan pemilu berjalan jujur, adil, ya, sehingga semua warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan hak pilih di TPS 008 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo berpandangan pelaksanaan pilkada serentak untuk pertama kali di seluruh Indonesia berjalan baik. Prabowo mempersilahkan rakyat memilih calon pemimpin yang mereka pandang baik. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Pemilihan ya terserah rakyat, milih yang baik. Ya. Pak, pesannya untuk yang nanti calon kepala daerah yang menang ataupun yang kalah, ada pesan nggak Pak? Untuk yang menang dan yang kalah nanti? Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama, ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua,
yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira. Sementara itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mencoblos di TPS 18 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak saling menghujat dan mencaci di dalam pelaksanaan pilkada, sebab perbedaan pilihan dalam politik itu merupakan hal yang lumrah. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Seperti yang selalu beliau katakan, yang namanya perbedaan itu hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat, saling mencaci. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita. Yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi kita. Itu nggih, terima kasih teman-teman media semua. Ya, tetap tenang, tetap tertib. Kita tunggu saja proses nanti sampai akhir. Saat disinggung soal pesan terkait hasil hitung cepat, Gibran meminta supaya masyarakat tetap tenang dan menunggu proses penghitungan suara pilkada hingga akhir. Tim Liputan melaporkan.